you in spirit and in truth. You are captivating my soul. I love you, Holy Spirit. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing to the Lord in the name of Jesus. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing to the Lord of Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Selamat datang di acara yang sudah kita tunggu sejak lama ya. Saya juga menyambut para pecinta gagasan, para peziarah intelektual yang hadir bersama kita malam ini. Atas nama Sirkus Indonesia yang bekerja sama dengan PT Kanisius, saya Dimas Anugrah mengucapkan selamat datang sekali lagi dalam acara Kubu, Kupas Buku yang diselenggarakan pada malam hari ini Jumat 13 Maret 2026 melalui Zoom Meeting. Sahabat Sirkus sekalian, kegiatan ini lahir dari keyakinan sederhana tetapi mendalam, bahwa buku adalah ruang percakapan yang mempertemukan pengalaman hidup, refleksi spiritual, dan pencarian makna manusia. Malam ini kita akan mengupas sebuah karya dari salah satu buku yang paling bagus ya, yang pernah diterbitkan di Republik ini. Sebuah karya yang sangat menarik sekaligus provokatif secara intelektual, yaitu Dari Stormy Sampai Yesus, karya Romo Frans Magnus Suseno, SJ. Buku ini menghadirkan sebuah perjalanan refleksi yang tidak biasa, sebuah lintasan pemikiran yang bergerak dari pengalaman manusia yang konkret dan kompleks menuju pertanyaan terdalam mengenai iman dan figur Yesus Kristus. Malam ini Romo Magnis sudah bersama-sama dengan kami. Selamat malam Romo Magnis. Selamat datang Romo. Sehat-sehat Romo. Dan nanti Romo akan memberikan keynote speech ya teman-teman sekalian. Romo Magnis dikenal secara luas sebagai filsuf dan teolog publik yang selama puluhan tahun menghidupkan dialog antara iman, rasio, dan kehidupan sosial di Indonesia. Kehadiran beliau memberi kesempatan bagi kita untuk tidak hanya membaca gagasan dalam buku, tetapi juga mendengar langsung perspektif dan refleksi di balik itu semua. Buku ini akan dikupas secara mendalam oleh Dr. Rita Wahyu, seorang teolog dan pengajar filsafat Ibrani yang dikenal dengan refleksi filosofis yang tajam dan dialogis. Beliau sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Rita. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Bu Nis. Rita. Selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Rita. Terima kasih. Sudah berkenan ya untuk mengupas buku yang sangat bagus ini. Kami sudah nggak sabar. Dan sahabat sekalian, melalui pemaparan Ibu Rita nanti, kita akan diajak ya melihat struktur, gagasan, dan pesan moral serta implikasi intelektual dari buku karya Romo Magnus ini bagi kehidupan kita di hari ini. Sebagai bentuk apresiasi kepada para sahabat Circles yang hadir pada malam hari ini, tersedia door prize buku dari PT Kanisius. Buku ini akan dikirimkan kepada para pemenang oleh PT Kanisius setelah layanan ekspedisi kembali beroperasi pasca libur Lebaran. Akhirnya melalui pertemuan ini kita berharap percakapan yang lahir akan memperkaya kita ya dan memandang kehidupan kita itu secara lebih mendalam. Saya sekali lagi Dimas Anugrah akan memimpin jalannya dari kupas buku ini. Untuk sesi pertama ini saya akan memberikan kesempatan Romo Magnis untuk memberikan keynote speech. Kepada Romo Magnis, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ya, saya akan sedikit menjelaskan buku ini. Buku ini seperti buku-buku saya yang terakhir terdiri atas kumpulan karangan. Jadi sebetulnya karangan yang ditulis tersendiri, kemudian saya kumpulkan bagi pembaca ada juga keuntungan. Karena dia tidak usah baca dengan susah payah dari halaman 1 mulai, pilih saja yang menarik. Nah, buku ini adalah pada hakikatnya berfokus pada tantangan yang dialami, yang kita alami Katolik
mungkin juga bukan hanya Katolik, Kristianitas juga. Mungkin sedikit keterangan mengenai judul. Ini yang paling saya senang dari Stormy. Saya sering tanya sama orang, tahu siapa itu Stormy? Ya, orangnya nggak tahu, ya kebanyakan tidak tahu. Stormy Daniels itu seorang artis, tapi artis porno. Jadi dia main dalam film porno. Nah, dia itu ketemu dengan Trump di lapangan golf, lalu tidur mereka bersama. Lalu yang saya kagumi, Stormy itu berhasil menarik dari saku Storm $130.000 untuk supaya dia diam, supaya tidak memberitahukan. Namun 4 tahun yang lalu, Trump yang ditarik ke pengadilan karena rupa-rupanya ada suatu masalah dengan pajak. Nah, di situ Stormy juga diundang sebagai saksi. Saya baca dalam majalah Jerman Der Spiegel. Dalam bahasa Jerman tentu saja klak, 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 klak. Stormy masuk dengan dagu terangkat dengan penuh kebanggaan. Saya lalu pikir itu, di dunia ini kan ada 2 macam. Ada dunia gelap dan dunia terang. Kebanyakan kita termasuk saya juga, orang Farisi juga masuk dunia terang, itu orang baik-baik itu. Dunia gelap itu para mafia, para narkoba, para bikinan porno, dan segala macam. Nah, di ruang pengadilan ini saya dapat ide waktu saya menulis itu. Saya melihat penuh pengunjung. Saya melihat, ya kok ada orang yang saya kenal, melihat ke situ. Yesus sendiri diam-diam, gak ada yang tahu. Ada di situ. Stormy masuk begitu Yesus tersenyum. Itu mengesankan saya. Yesus tersenyum, tidak marah-marah, tapi tersenyum melihat Stormy. Ya, saya lalu melihat perbedaan antara dunia gelap dan dunia terang tidak begitu. Di hadapan Tuhan belum tentu begitu. Tentu kalau kita di lapangan terbang saya itu sering dikalami, wah Romo. Nah, saya ketemu orang, wah aku melihat Anda di dalam film porno yang terakhir. Ya, kami akan diam. Nah, ini permulaannya. Buku ini mungkin sedikit saya jelaskan, itu terdiri atas hal-hal yang tidak kontrovers, yang menjelaskan sesuatu. Di gereja Katolik tidak semua setuju. Misalnya mengenai keselamatan mereka yang tidak dibaptis, itu sesuatu yang sangat penting. Pertanyaan bagaimana mukjizat-mukjizat dalam teologi menimbulkan masalah. Saya baca saja masalahnya di mana dalam buku saya. Tetapi sebagian dari hal-hal yang saya tulis adalah kontrovers. Tidak semua setuju dengan itu. Yang tidak kontrovers barangkali ada beberapa menyangkut Katolik dan politik dan sebagainya. Tetapi saya juga mengajukan hal-hal, dan terus terang saja saya agak serius mengenai pembaharuan gereja, khususnya gereja Katolik. Ada macam-macam hal di mana gereja menurut saya perlu membaharui diri. Perlu membaharui diri tidak untuk menyesuaikan diri dengan zaman sekarang, dengan dunia modern, melainkan dengan apa yang sebenarnya Yesus bawa dalam Injil. Jadi menjadi lebih setia pada Injil. Nah, masalah yang saya bicarakan, nanti Bu Rita bisa lebih masuk di situ, adalah dalam reformasi gereja, di mana saya banyak
mengaju pada jalan sinodal Gereja Katolik. 3 tahun Gereja Katolik berunding dengan serius sekali berkaitan dengan yang nanti akan saya sebut juga skandal pelecehan seksual dalam Gereja Katolik. Nah, di situ Paus Fransiskus sejak semula mau membongkar klerikalisme. Jadi, saya kira Protestan itu tidak begitu gawat. Di Katolik itu gawat ya, klerus, para imam. Kayak aku, kami seperti tidak Yahudi dulu, Farisi, ya Farisi juga orang baik. Tapi kalau menganggap diri lebih baik dari yang lain-lain, Yesus marah. Nah, klerikalisme. Jadi bahwa mereka yang tidak Gereja Katolik ada tahbisan. Tahbisan diakon, tahbisan imamat, tahbisan uskup. Yang tidak dapat tahbisan, mereka pun ikut menentukan dalam gereja. Jadi tidak hanya merupakan domba-domba yang digembalakan oleh para tahbis. Para tertapis itu para gembala, domba yang derek mawon ikut saja kemana mereka dibawa. Ada sekian hal yang menurut saya mendesak, yang semua sudah diakui oleh Roma, tapi belum diakui pemecahannya, bahwa merupakan masalah. Paus tahu, Paus bicarakan. Yang pertama itu tentu pertanyaan tentang perempuan di dalam gereja. Nah, kok gereja itu dipimpin, diatur, klerus itu harus laki-laki? Apa harus begitu? Sudah berulang kali satu komisi pausan membicarakan apakah perempuan bisa menerima tahbis gambia, diakon, tapi rupa-rupanya para paus termasuk Fransiskus tidak mau. Fransiskus pernah mengatakan tahbisan memang untuk laki-laki. Saya tidak mengerti. Saya misalnya tidak mengerti. Yesus mengatakan, kalau saya terlalu panjang, saya dipotong ya. Saya tidak akan terlalu panjang. Nah, Ya, Bro. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kamu lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Apa gereja sesudah 2000 tahun dengan begitu banyak perubahan sosial dan kultural tidak bisa menetapkan, sekarang kami melepaskan keterikatan imamat pada kelaki-lakian. Jadi Paulus kedua katakan nggak bisa. Ya, saya tidak ikut Paulus kedua. Jadi ini satu pertanyaan. Tidak hanya apakah sekarang yang aktual yang berani mereka bicarakan, apakah ditahbiskan diakon. Menurut saya tentu juga imam dan juga uskup. Kalau Protestan itu sekitar 60 tahun yang lalu menyadari itu. Sejak itu dan pengalaman mereka dengan perempuan hanya baik, tidak ada masalah apapun. Tentu kalau gereja Katolik membuat itu, perpecahan dengan gereja Ortodoks akan lebih keras, karena gereja Ortodoks pasti tidak ikut. Itu satu masalah. Lalu tentu saja skandal dalam gereja Katolik, saya merasa sedih membicarakannya. Ditemukan baru disadari sejak sekitar 25 tahun bahwa terjadi pelecehan seksual oleh para tertahbis, oleh imam-imam. Di Jerman bahkan ada uskup yang sekarang ketahuan
perkirakan dari penelitian sekitar 4% dari imam-imam terlibat itu. 2/3 dari lece itu laki-laki, anak-anak sampai berumur 14 tahun, yang lain perempuan. Mengerikan itu. Itu yang saya tulis di situ. Itu harus berhenti. Sekarang disadari yang menjadi masalah bahwa gereja lama sekali tidak berpihak pada para korban. Jadi gereja hanya yang mungkin mengampuni dosa imam itu sudah selesai, tapi bahwa ada korban yang mungkin seluruh hidup menderita dari pengalaman itu diabaikan. Sekarang kita lama-lama menjadi peka, dan itu belum di gereja di seluruh dunia. Ada yang belum. Gereja harus berdiri di pihak para korban. Itu mutlak perlu itu. Yesus menjadi korban, kita harus berpihak pada korban. Jadi masalah pelecehan seksual tentu juga menjadi masalah di Indonesia, ya. Jadi mulai disadari, dan di situ kita tidak boleh mundur sedikit pun. Saya sendiri tidak terlibat, tapi saya bersahabatan dengan beberapa korban pelecehan seksual. Ya. Itu. Lalu yang juga saya ajukan, LGBT, para homo, para lesbi, para trans, para biseksual, LGBT. Ada dua hal yang di situ penting. Di satu pihak, dulu ada anggapan bahwa bukan hanya tindakan tetapi kecenderungan homoseks. Memang bagi yang heteroseks itu susah dimengerti, laki-laki kok sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu dianggap sudah dosa dan segala macam. Nah, Yohanes Paulus kedua itu berjasa sekali. Karena dia di tahun 78 mengatakan kecenderungan seksual itu sesuatu yang alami. Bukan hasil pendidikan, bukan hasil kehendak yang buruk, dan bukan sesuatu yang bisa disembuhkan. Malah mau disembuhkan itu pemerkosaan. Tetapi Yohanes Paulus kedua masih mengatakan, tapi hubungan seks itu hanya boleh dalam rangka perkawinan sah antara laki-laki dan perempuan. Jadi mereka boleh persahabatan, tetapi tidak hubungan seks. Itu tentu pertanyaan. Itu menyangkut sesuatu yang juga saya bicarakan, pembaharuan etika seksual. Etika seksual tradisional Katolik, seks hanya boleh dalam rangka antara suami istri dalam perkawinan yang sah. Menurut saya tidak ada dasar, dan yang penting dalam seksualitas bahwa itu mengungkapkan kasih betul, jadi tidak menjadi egoisme. Maka saya juga setuju kalau itu sesuatu yang tidak bisa untuk main-main. Jadi seksualitas bisa buruk sekali dan terjadi banyak sekali keburukan, tetapi saya mempertanyakan. Nah, mengenai homoseksual itu menjadi sesuatu yang cukup menarik, ya, dilihat dari Paus. Sekira 4 tahun yang lalu, Kardinal Ladaria, seorang Yesuit itu, yang menjadi pimpinan dikasterium iman yang direct di bawah Paus, mengatakan atas pertanyaan uskup dari Jerman, apa
pasangan homoseks boleh diberi berkat. Dia mengatakan tidak bisa sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak bisa diberkati. Tapi 3 tahun kemudian penggantinya Kardinal Fernandez orang Argentina, dia dengan persetujuan Paus yang sama menulis boleh diberkati asal tidak seperti perkawinan. Saya dalam buku ini juga menjelaskan mengapa penyamaan antara hubungan homoseks dan perkawinan nggak masuk akal menurut saya. Kalau mau tanyakan nanti. Menurut saya hubungan homoseks sebaiknya diberi bentuk, itu pernah diusulkan Paus Fransiskus. Negara memberi bentuk semacam registered partnership. Jadi 2 orang sama seks bisa hidup bersama tanpa mengalami persekusi. Maka penting sekali orang homoseks harus merasa aman dalam masyarakat kita, dalam gereja kita, dalam masyarakat. Yang paling gawe tentu orang yang transseksual yang sendiri mengalami masalah apa, saya ini, saya itu. Berat itu. Jangan malah masih diancam. Itu yang saya bicarakan. Saya juga membicarakan ya etika seksual yang oleh Paus Fransiskus sudah agak digerogoti sedikit dalam ensiklik Amoris Laetitia, kegembiraan cinta kasih, di mana ia juga membicarakan ada banyak pasangan Katolik yang hidup dalam perkawinan yang menurut gereja tidak sah. Jadi mereka cerai, nikah lagi. Yohanes Paulus II sudah mengatakan, coba jangan sampai perkawinanmu yang kedua itu gagal juga. Sebaiknya berhasil, tapi tidak mengizinkan hubungan seks, kepripun bagaimana itu? Susah itu. Nah, Paus Fransiskus tidak lagi menuntut itu. Dan dia mengatakan, kalau mereka yang hidup dalam perkawinan yang menurut gereja secara resmi tidak sah, itu bicara dengan Bapak Pengakuan, kemudian mereka bisa sepenuhnya ikut dalam kehidupan gereja, bisa menerima sakramen, bisa mendapat jabatan dan sebagainya, dan tentu juga bisa hubungan seksual. Saya misalnya berpendapat juga bahwa kebiasaan di beberapa negara, katanya di Flores juga, bahwa dulu sebelum nikah sudah harus hidup bersama beberapa bulan untuk cek apakah itu sesuai. Sekarang coba dulu di dalam apakah mereka cocok. Kan sekarang ada masalah loh dalam hal perkawinan. Dulu, tidak hanya di Indonesia, di Jerman juga, perkawinan selalu melibatkan 2 keluarga. Sehingga 2 sosok itu, laki-laki dan perempuan, didukung oleh latar belakang membantu mengatasi kesulitan. Sekarang di dunia terindividualisasi, itu 2 orang yang terkenal begitu saja, malah mungkin lewat medsos, tidak ada dukungan lain. Lebih baik, apa tidak lebih baik, mereka hidup bersama untuk waktu tertentu, melihat dulu cocok kami atau tidak. Ini hal-hal yang saya bicarakan. Belum tentu semua setuju. Saya kira itu saja. Saya berakhiri tulisan saya yang terakhir, Mengasihi Yesus, itu saya tulis karena saya baca dalam buku seorang teolog yang sangat saya junjung tinggi, Karl Rahner, tokoh Konsili Vatikan II. Dia menulis ternyata kalau mencintai Yesus,
boleh berani merangkul Yesus. Saya merasa kita juga bisa merangkul Yesus. Nah, ini sedikit pengantar saya dalam buku ini. Baik. Saya harap tidak terlalu panjang. Silahkan. Terima kasih banyak Romo Magnis atas keynote speech-nya. Wow, saya kira ini luar biasa ya, sahabat Circles. Apa yang disampaikan oleh Romo Magnis barusan memperlihatkan salah satu ciri paling sehat dari tradisi intelektual Kristiani, yaitu keberanian melakukan otokritik terhadap diri sendiri. Gereja sepanjang sejarahnya tidak hanya berbicara kepada dunia, tapi juga terus-menerus dipanggil berbicara kepada dirinya sendiri. Dan dalam artian ini, kritik yang lahir dari dalam tradisi iman bukanlah bentuk pelemahan, melainkan justru tanda kedewasaan spiritual dan intelektual. Sahabat Circle sekalian, keynote Romo Magnis mengingatkan kita bahwa iman yang hidup tidak pernah takut terhadap kejujuran. Dalam konteks itulah buku dari Stormy sampai Yesus yang diterbitkan oleh PT Kanisius ini menjadi sangat menarik. Dia tidak hanya bergerak dari sikap moralistik yang cepat-cepat menghakimi, tetapi justru ada ikhtiar memahami perjalanan manusia secara jujur, seperti yang disampaikan oleh sang penulis tadi ya, Romo Magnis. Karena itu, setelah kita mendengar perspektif langsung dari penulisnya, kita akan diajak melihat buku ini lebih jauh melalui pembacaan yang analitis dan reflektif dari Ibu Dr. Rita Wahyu. Beliau akan membantu kita menelusuri gagasan-gagasan penting dalam buku ini serta melihat bagaimana pesan-pesannya berbicara bagi kehidupan kita hari ini. Dengan itu saya persilakan Dr. Rita Wahyu untuk memulai sesi kupas buku. Silakan Bu Rita. Terima kasih Mas Dimas. Shalom, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, Baitet Tungkian, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih semua sahabat Circle. Kita akan bersama-sama mengupas bukunya Romo Magnis yang tadi sebenarnya sudah dibahas lumayan banyak oleh Romo Magnis. Terima kasih Romo, sehat selalu. Kami menunggu buku Romo yang untuk tahun ini. Saya sudah dikasih bocoran, Filsafat Kematian pada usianya yang ke-90. Dan memang kalau kita membaca buku Romo Magnis betul-betul, ketika Anda tidak mengenal siapa Romo Magnis, Anda tidak akan mengerti bahwa yang menulis ini sudah berumur 89 tahun saat itu. Dan kalau Anda membaca buku Romo di sini, begitu bersemangat, menyala-nyala, seperti seorang laki-laki yang berumur 40-an tahun, Romo. Pada satu kesempatan, satu makan malam bersama, saya sangat terkesan sekali dengan pembicaraan kita di meja makan Romo. Saat itu Romo Magnis bertanya kepada saya, Ibu Rita tahu Stormy? Pertanyaan itu sungguh amat memprovokasi saya. Kalau Romo itu sampai bertanya, Ibu Rita tahu Stormy? Itu pastilah something you should know. Tapi jujur saja saya mengatakan bahwa saya tidak tahu Romo, maaf. Dan ketika Romo mengatakan bahwa Stormy adalah seperti Lisa Mariananya Ridwan Kamil, saya merasa, wow, saya berpikir saya adalah orang yang paling update pada berita-berita dunia. Tapi di sisi ini saya kalah jauh dengan Romo Magnis. Ternyata Romo Magnis lebih update soal berita dunia rupanya. Dan saat itu Romo menceritakan buku barunya dan saya tunggu-tunggu kapan ini buku akan dipublish. Dan ketika publish, saya langsung membacanya, menyelesaikannya saat itu juga. Dan untuk membahas buku Romo, dari Stormy sampai Yesus dalam dunia yang bingung, Katolik ditantang memperbarui diri. Saya beri judul dari kupasan buku Romo Magnis ini, It's nice to feel Catholic. Apa maksud Katolik di sini? Bisa dalam artian gereja Katolik, umat gereja Katolik, atau Katolik secara harfiah yang dalam artian universal. Berarti di sini bicara mengenai Katolik yang universal, yang inklusif, iman di tengah dunia yang bingung, refleksi iman, gereja, dan tanggung jawab Kristiani, diskusi dan perenungan, buku karya Romo Magnis Suseno. Ini bukunya, jadi cover belakang dan cover depannya. Dan Anda juga bisa membelinya melalui online atau di toko buku Gramedia, Shopee atau Tokopedia juga ada.
Dan ini ketika kami bertemu, saya khusus meminta tanda tangan sang penulis Romo Magnis, matur nuwun. Dan Romo Magnis, beliau lahir tahun 36, tahun ini tentu saja memasuki tahun yang ke-90, sehat selalu Romo. Seperti kita sudah ketahui bersama, mendalami filsafat, teologi, dan teori politik. Beliau sangat dikenal di Indonesia ini sebagai salah satu dari pendiri Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara dan juga pernah menjadi rektor selama 11 tahun dari tahun 1988 hingga 1998. Dan Romo Magnis telah menulis lebih dari 45 buku dan lebih dari 800 tulisan populer maupun ilmiah, terutama di bidang etika, filsafat politik, filsafat ketuhanan, serta alam pikiran Jawa. Ini yang sangat menarik. Mengenai renungan ini, menjadi Katolik di tengah masyarakat yang beragama lain atau seperti di sebagian Eropa, bahkan yang tidak lagi beragama kadang-kadang menjadi terasa beban. Terlebih ketika yang menjadi sorotan justru doa-doa para wakil gereja sendiri. Dan di situ ada pelecehan seksual, rohaniawan yang tertabris, pengabaian terhadap para korban. Namun ada juga saat-saat di mana kita sebagai orang Katolik boleh mengangkat kepala, merasa gembira saat-saat di mana it's nice to feel Catholic. Dan ini ada beberapa foto ketika mendiang Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, disambut oleh Menteri Agama dengan sangat hangat dan bicara mengenai dunia yang bingung. Dunia memang sedang berada dalam kebingungan yang besar. Dunia terancam oleh perang, oleh kehancuran alam, oleh intoleransi, oleh perkembangan kecerdasan buatan AI, dan lebih dari itu dunia mengalami kebingungan etis. Apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang terpuji dan apa yang tercela, apa yang benar dan apa yang keliru. Sesudah revolusi seks tahun 60-an, apakah kini berlaku prinsip anything goes? Apa implikasi feminisme bagi gereja? Tadi sudah dibahas oleh Romo juga. Dan menjadi orang yang beragama Katolik atau yang beragama apapun mengklaim memiliki jawaban final atas semua persoalan itu yang dituntut dari kita adalah menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang bingung ini. Saksi bahwa Yesus adalah janji kasih Tuhan, janji bahwa akhirnya segala sesuatu akan menjadi baik. Pertanyaannya adalah, apa arti menjadi saksi Kristus? Pertanyaan inilah yang menjadi latar belakang dari tulisan-tulisan dari buku ini. Nah, struktur bukunya ada 18 tulisan yang sebagian besar pernah disampaikan Romo dalam bentuk ceramah atau dimuat di berbagai media. Bagian pertama, judulnya Bingung. Ada 3 artikel. Yang pertama, klak, klak, klak. Masuklah Stormy. Yang kedua, May Your Faith Be Your Culture. Yang ketiga, Christian Social Ethic in Multicultural Society. Mengenai dunia dan gereja yang membingungkan, bagian pertama ini mengajak kita untuk berhadapan dengan dunia yang sering membingungkan iman kita. Tulisan pertama mengkritik kebiasaan membagi manusia ke dalam penghuni dunia terang dan penghuni dunia gelap. Contohnya adalah Stormy Daniel, artis porno yang berhasil memeras Donald Trump hingga membayar yang masuk ke ruangan pengadilan dengan kepala terangkat. Di antara para tamu duduk seorang yang nyaris tak diperhatikan, yaitu Yesus melihat Stormy dengan tersenyum. Dan tulisan kedua, sebuah prasaran yang Romo Magnis sampaikan di Dili sebagai persiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang mengangkat pertanyaan apa yang dapat diharapkan sebuah bangsa yang baru bangkit dari masa lalu yang berat dari gereja Katolik. Dan tulisan ketiga mengajukan pertanyaan yang sama dalam konteks dunia global yang sedang mengalami kebingungan moral dan spiritual. Dan bagian kedua, bicara mengenai Katolik Indonesia, ada 3 artikel di situ. Experiences Christian as Minority in Indonesia, dan menghadapi tahun politik dan sesudahnya, dan kemudian artikel yang ketiga di bawah bayang-bayang COVID-19, membangun solidaritas antar umat beragama. Dan bagian kedua ini menyoroti panggilan kita sebagai orang Katolik di Indonesia, di mana kita adalah minoritas kecil. Setelah keterlibatan kita dalam tahun politik menjelang pemilu, pertanyaannya kini, apa yang menantang kita? Salah satu panggilan terpenting
bukan hanya bagi umat Katolik, melainkan bagi seluruh bangsa Indonesia adalah membangun persahabatan dan solidaritas dengan saudari dan saudara sebangsa beragama lain. Bagian ketiga, ini juga menarik, reformasi gereja. Artikel pertama, masih berapa lama? Artikel kedua, membongkar yang ditutup-tutupi, yaitu pelecehan seksual, sudah dibahas sedikit tadi oleh Romo Magnis. Di antara artikel ini ada yang membuat saya melelehkan air mata, yaitu Suster Goretti dan anaknya. Nah, kalau kita ada waktu nanti, kita akan membahas ini ya. Saya memberikan bahasan-bahasan sedikit, komentar sedikit mengenai buku ini, hingga 80 halaman sih. Saya tidak tahu kita bisa akan membahas itu semua. Dan tentu saja saya tidak mau memberikan spoiler. Nanti Anda nggak mau baca buku ini. Saya akan memberikan garis besarnya saja. Di bagian ketiga ini ada 8 tulisan yang membahas tantangan dan pembaruan yang dituntut dari gereja Katolik sendiri. Kita orang-orang yang di luar Katolik sering memandang Katolik itu kaku, padahal tidak. Terutama setelah Konsili Vatikan II, kita melihat ada banyak sekali reformasi-reformasi yang dilakukan oleh gereja Katolik dari dalam. Konsili Vatikan II ini berhasil membuka gereja bagi nilai-nilai masyarakat pasca tradisional. Namun yang belum sungguh-sungguh berhasil adalah reformasi internal gereja itu sendiri. Kemudian ada tulisan panjang mengenai jalan sinodal gereja Katolik Jerman yang dapat dibaca sebagai rangkuman berbagai persoalan yang dihadapi oleh gereja. Itu menyangkut ada model kepemimpinan gereja yang bersifat monarkis, peran kaum awam dalam pengelolaan gereja, kemungkinan imamat bagi imam yang menikah, keterbukaan bagi tabisan perempuan atau setidaknya sebagai diakon, serta pembaruan etika seksual yang lainnya. Bagian keempat, aku percaya. Nah, ini adalah kontemplasi khusus dari Romo Magnis, bicara mengenai Yesus, filsafat, imam. Apakah untuk beriman kita perlu berfilsafat? Ini menarik juga. Semoga kita juga ada waktu membahas ini. Ada artikel yang ke-16 nanti, memindahkan gunung, mukjizat apa masih ada? Dan Allah yang dipaku di salib dan memeluk Yesus erat-erat. Dan salah satu pertanyaan yang dibahas adalah tentang mukjizat yang kini bahkan dalam gereja sendiri sering dipersoalkan. Buku ini ditutup dengan sebuah renungan tentang apa arti mencintai Yesus. Di tengah dunia yang bingung, terancam, dan terluka, gereja dipanggil bukan pertama-tama untuk menguasai dunia, melainkan untuk memberi kesaksian tentang kasih dan Tuhan yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Hanya memandang kepadanya kita menemukan arah di tengah zaman yang gamang ini. Jadi itulah bahasan singkat mengenai 18 artikel yang ada di buku Dari Stormi Sampai Yesus. Menarik bahwa buku ini terdiri dari 18 kumpulan artikel, Romo. Dan angka 18 dalam filsafat gematria Ibrani adalah simbol untuk kehidupan. Nah, ini persis seperti buku ini. Saya merasa Romo menyala-nyala. Ada spirit yang masih hidup sekali di dalam diri Romo, walaupun usianya sudah sepuh. Dan dalam filsafat Ibrani, angka 18 ini berhubungan dengan kata chai. Chai yang kalau dijumlahkan ada 18, jadi angka 18 dalam filsafat Ibrani itu artinya hidup, kehidupan. Dalam Yohanes 2 ayat 6-11 kalau kita baca dalam filsafat Ibrani, bukan kebetulan ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, di situ ada tempayan yang masing-masing berisi 3 buyung. Jika kita jumlahkan, jumlahnya ada 18. Nah, 18 ini merujuk kepada chai, bahwa Yesus adalah sang sumber kehidupan. Nah, jadi dalam tradisi Kabalah Yahudi, Het melambangkan gerbang kehidupan, peralihan dari mati ke hidup, nafas dari Tuhan yaitu neshama, dan kata-kata penting dari Het yang merujuk kepada kata chai tadi, yaitu chayim yang artinya kehidupan, kemudian ada chesed, kehidupan yang penuh kasih setia, loving kindness, chesed,
Dan hesed itu lebih dari love, lebih dari cinta, karena bukan hanya cinta tetapi loving kindness, kasih dan kesetiaan. Dan juga hokmah. Dan kata het tadi yang berhubungan dengan kata hai, hidup, itu selalu berhubungan dengan hokmah. Karena memang Tuhan dalam Amsal 3 ayat 19, Hashem behokmah yasat aretz. Tuhan dalam hikmatnya, Tuhan dengan kemampuan berfikirnya, Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Hashem behokmah yasat aretz. Dan aksara yod merujuk kepada tangan Allah, yad itu artinya tangan. Dan yod ini adalah huruf terkecil dalam aksara Ibrani, tetapi mengandung makna yang terbesar, yaitu titik penciptaan, tangan Allah yang bekerja, benih dari segala eksistensi. Dan aksara yod ini adalah awal dari nama Tuhan yang kudus, yaitu yod he vav he. Maka gabungan antara het dan hai yang jumlahnya 18 itu, maknanya adalah kehidupan yang keluar dari tangan Allah. Itu intermezzo sedikit untuk filsafat Ibrani dari angka 18 yang dimana buku ini memang berisi 18 artikel. Nah, bagian pertama. Bingung? Nah, artikel pertama di halaman 14 judulnya klak klak klak. Keren ini. Masuklah Stormy. Dan renungan ini dimuat dalam majalah Basis, majalah yang didirikan oleh kaum Yesuit yang berisi mengenai filsafat, perenungan hidup, dan tulisan ini adalah sebuah renungan tentang dunia terang dan dunia gelap, serta bagaimana kiranya Yesus memandang para penghuni kedua dunia itu. Mengapa barangkali Yesus justru tersenyum ketika melihat Stormy, seorang artis porno yang dibayar Donald Trump untuk merahasiakan hubungan mereka, melangkah masuk ke ruang pengadilan dengan kepala yang terangkat. Dan buku ini ditulis oleh Romo Magnis sebelum Epstein File itu rame di dunia ini. Nah, saya membayangkan seandainya buku ini ditulis ketika Epstein File itu sudah dipublish. Tentu saja akan lebih seru lagi ini Romo. Dan mungkin di buku Romo yang terbaru akan membahas itu juga ya. Dan Epstein File ini lagi dibicarakan di Kongres Amerika dengan sangat ramai sekali. Terutama ada kongresmen namanya Ted Lieu, juga seorang yang bernama Jamie Raskin dari anggota Komite Kehakiman dari Kongres di Amerika, dan juga Ro Khanna, Thomas Massie, Jerry Nadler, dan kemudian ada Pramila Jayapal. Ini saya sering melihat Pramila Jayapal yang sangat keras sekali mengkritik pemerintahan Trump, dan juga mereka semuanya menuntut audit dokumen dan sebagian fokus pada transparansi dokumen, sementara sebagian yang lain secara politis menyoroti kemungkinan keterlibatan tokoh berpengaruh termasuk Donald Trump. Dan kalau Ted Lieu ini sangat jelas sekali menyebut bahwa Donald Trump melakukan pelecehan seksual dan terutama pada kasus pedofilia. Yang banyak anggota kongresmen itu menilai bahwa dokumen itu masih terlalu banyak yang disensor, rilisnya bertahap dan terlambat dipilih-pilih, dan publik itu belum mendapatkan gambaran penuh tentang jaringan Epstein ini. Itulah yang kita tunggu dari kupasan Romo, mungkin di buku terbarunya ya Romo. Saya membahas mengenai kejahatan Epstein ini ada di YouTube saya juga, Anda nanti bisa menontonnya. Dan kembali lagi ke artikel yang pertama, klak klak klak. And then Stormy enter the hall, klak klak klak. Dan itu judul sebuah artikel dalam majalah Jerman Der Spiegel, yang dimaksud dengan hall di situ adalah ruang pengadilan di New York, tempat berbagai perkara hukum mantan Presiden Amerika Donald Trump disidangkan. Dan Stormy di sini adalah nama populer dari seorang artis. Dan ini bukan artis dalam pengertian yang lazim, tetapi dia adalah artis porno. Biasanya kalau artis itu dia akan bangga jika dikenali publik. Tetapi artis porno ini justru ingin tetap namanya itu menjadi anonim.
Bayangkan seorang artis porno sedang menuju gate di bandara lalu disapa, "Wow, Anda sering saya lihat di film-film porno itu." Tentu saja ia nggak akan gembira dan orang yang menyapanya pun ketahuan kalau dia penyuka film porno. Dan pertemuan mengenai Stormy dan Donald Trump itu terjadi pada tahun 2024 di ruang pengadilan dan mula-mulanya itu terjadi 18 tahun sebelumnya di sebuah lapangan golf. Dan menurut kesaksian Stormy, Trump yang baru setahun menikah dengan Melania mengajaknya ke kamar hotel, tempat mereka kemudian berhubungan seks. 8 tahun kemudian ketika Trump running presiden, Stormy meminta uang agar tidak membuka kisah itu ke publik. Kemudian Trump membayar uang tutup mulut 130.000 US dollar. Dan ini sebenarnya kalau ukuran dari Trump ini uang yang kecil juga ya. Dan kemudian ia menyangkal bahwa ia pernah berhubungan dengan Stormy di sini. Dan ketika itu di ruang sidang itu di tahun 2024, Stormy berjalan klak-klak-klak dengan kepala yang terangkat. Di sini Trump dinyatakan bersalah oleh Dewan Juri atas 34 dakwaan pemalsuan catatan bisnis. Jadi yang dipermasalahkan di sini bukan hubungan seksnya dengan Stormy Daniel, tetapi Trump dinyatakan bersalah atas pemalsuan catatan bisnis. Nah, jadi masalah intinya bukan pembayaran 130.000 ke Stormy, tetapi di sini ada penutupan bahwa sebenarnya uang 130.000 US dollar ini adalah uang tutup mulut kepada seorang artis porno. Dan tujuan menyembunyikan ini tentu saja ada dampaknya. Jaksa mengemukakan bahwa pencatatan yang salah ini bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi ini dimaksudkan untuk menyembunyikan sesuatu yang merugikan kampanye politiknya, yaitu cerita yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Dan memang pembayaran itu tidak langsung menjadikan Trump bersalah atas pelanggaran kampanye, tetapi cara pembayaran dan cara pencatatan ini menunjukkan niat menyamarkan sumber dan tujuan pembayaran itu. Nah, Trump itu dinyatakan bersalah pada Mei 2024 di pengadilan di Manhattan atas semua dakwaan itu. Menariknya, meski Trump itu dinyatakan bersalah, tapi pengadilan tidak menjatuhkan denda dan juga tidak menjatuhkan hukuman penjara pada Trump dalam kasus itu. Sebaliknya pada 10 Januari 2025, hakim memberikan hukuman unconditional discharge, pelepasan tanpa syarat yang berarti Trump dianggap sebagai terpidana, convicted felon, secara hukum di bagian New York, namun ia tidak dikenai hukuman apapun. Tidak ada masa penjara, tidak ada denda, tidak ada probation, atau pelayanan komunitas. Dan putusan ini sangat jarang dijatuhkan untuk kasus feloni dan mencerminkan pertimbangan khusus terkait Trump yang sedang atau akan menjabat presiden pada saat itu. Nah, ini menarik. Kalau untuk kasus Stormy, Trump itu dikenai hukuman unconditional discharge, apakah ini juga akan terjadi pada keterlibatan Trump pada Epstein File? Nah, kita tunggu saja, ya. Dan mengenai dunia yang gelap ini, yang mencolok adalah sikap Stormy. Dunia porno itu lazimnya termasuk dunia gelap. Para pelakunya biasanya tidak ingin dikenal. Dunia gelap disebut gelap karena memang terjadi yang di dalamnya itu harus disembunyikan. Dunia mafia, narkoba, perdagangan manusia, pelacuran, industri pornografi. Namun dunia yang gelap ini bisa hidup dibutuhkan oleh dunia terang, dunia resmi, dunia terhormat, dunia orang-orang yang merasa tidak punya sesuatu untuk disembunyikan. Karena itu artis porno biasanya menyembunyikan identitasnya. Jika Madonna ingin tampil di depan publik dan dikagumi, artis porno itu justru sebaliknya. Ia malu jika dikenali apalagi dipuji. Begitulah logika dunia gelap.
Dalam bahasa agama, dunia gelap adalah dosa. Orang beragama baik dan merasa perlu menjaga jarak. Bahkan berjalan di kawasan lampu merah pun sering dihindari. Mereka yang terlibat di dalamnya dicap sebagai pendosa. Dan sebagai artis porno itu bukan hanya melakukan sesuatu yang menurut semua agama terlarang, melainkan melakukannya secara profesional. Karena itu, komunikasi dengan dunia ini sering ditolak mentah-mentah oleh kaum beriman. Dan apa pandangan Yesus? Sebagai seorang Katolik, Romo Magnis sang penulis bertanya, bagaimana kiranya Yesus memandang dunia stormy? Dalam Injil kita menemukan dua peristiwa penting. Yang pertama, perempuan yang tertangkap basah dan berzina dalam Yohanes pasal 8, para ahli Taurat dan orang Farisi membawa perempuan itu kepada Yesus dan menuntut agar dia dirajam. Dan jawaban Yesus yang terkenal adalah, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Dan Anda tahu, satu persatu mereka pergi, dan kepada perempuan itu Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa perempuan itu berdosa, tetapi ia sedang menyingkap kesombongan para pendakwah. Dan peristiwa kedua dicatat di dalam Lukas pasal 7, seorang perempuan yang dikenal pendosa mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang mahal dan para Farisi tersinggung. Dan Tuhan Yesus menegurnya, dosa yang banyak telah diampuni, sebab itu dia telah banyak berbuat kasih. Kedua kisah ini berpuncak pada perumpamaan tentang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal 18. Yang dibenarkan Allah bukanlah si Farisi yang merasa dirinya saleh, melainkan si pemungut cukai yang memohon belas kasihan. Dan Yesus merobek tembok pemisah antara dunia terang dan dunia gelap. Ia tidak membenarkan dosa, tetapi yang ditolak Tuhan Yesus adalah kesombongan religius yang merasa diri lebih baik daripada para pendosa. Dosa yang paling gawat menurut Tuhan Yesus adalah kesombongan rohani. Merasa diri benar, sudah beres, tidak membutuhkan rahmat Tuhan. Apa yang Romo Magnis bayangkan ketika Tuhan Yesus tersenyum? Bukan karena ia memuji dunia pornografi, melainkan karena Stormy merobek kemunafikan. Bayangkan di hadapan orang-orang yang mulia, hakim yang mulia, para pengacara yang mahal, dan orang-orang yang terhormat lainnya. Bahwa Stormy telah merobek kemunafikan itu. Bahwa dunia yang terang tidak kurang bermasalah daripada dunia yang gelap. Bahwa para penghuni dunia resmi pun membutuhkan pelayanan dunia yang mereka cap sebagai gelap. Pesan Tuhan Yesus, pembedaan antara dunia terang dan gelap harus runtuh. Yang dibenarkan bukanlah mereka yang merasa diri sudah beres, melainkan mereka yang sadar kebutuhannya akan rahmat. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang paling memprihatinkan bukanlah Stormy, melainkan mereka yang merasa lebih baik daripada Stormy. Bahkan ketika Stormy melangkah masuk dengan kepala terangkat, klak, klak, klak. Tuhan Yesus tersenyum, senyum yang meruntuhkan kesombongan dan membuka pintu rahmat. Dan sebagai refleksi, artikel ini adalah sebuah renungan teologis tentang pembedaan antara dunia terang dan dunia gelap, serta bagaimana Tuhan Yesus memandang manusia yang hidup dalam kedua dunia itu. Romo Magnis sang penulis menggunakan peristiwa ini sebagai titik masuk merefleksikan pandangan religius yang kerap membagi manusia ke dalam dua kategori, orang baik dan orang berdosa, dunia terang dan dunia gelap. Dalam bahasa agama, dunia gelap sering diidentikan dengan dunia dosa yang harus dijauhi oleh orang-orang saleh. Dan kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa yang paling bermasalah di hadapan Tuhan Yesus bukanlah para pendosa, melainkan mereka yang merasa diri tidak berdosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang merasa sudah benar, melainkan bagi mereka yang sadar akan kebutuhan akan rahmat. Jadi inilah tagline dari artikel yang pertama.
Yang bermasalah di bumi ini bukan orang yang berdosa, tetapi orang yang merasa tidak berdosa. Ya, sekarang saya akan langsung masuk ke bahasan bagian ketiga dari buku ini mengenai reformasi gereja. Artikel ketujuh yaitu masih berapa lama? Saya berikan rangkumannya. Artikel ini menyoroti skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam dan aparat gereja terhadap anak-anak dan orang-orang rentan, serta kecenderungan lama gereja untuk menutup-nutupi kejahatan demi menjaga nama baik institusi. Praktik penyelesaian damai dengan membungkam korban dan memindahkan pelaku justru memungkinkan pelecehan terus berlanjut. Misalnya kasus di paroki Sin Herculanus di Depok menjadi contoh tragis bagaimana laporan korban diabaikan dan pelaku bahkan dipromosikan, sehingga kejahatan berlangsung bertahun-tahun. Secara global, krisis ini telah mengguncang gereja Katolik di berbagai negara dan meruntuhkan kepercayaan umat. Artikel ini menarik sekali karena ada otokritik berani. Romo Katolik sendiri mengungkap tentang skandal ini. Karena pelecehan seksual bukan sekedar pelanggaran moral tetapi kejahatan kriminal yang meninggalkan trauma berat bagi para korban. Merusak kepercayaan diri, relasi, iman, dan masa depan mereka. Karena itu gereja dipanggil untuk bertobat dari sikap defensif dan institusionalistik. Artikel yang ketujuh ini menegaskan bahwa gereja harus berpihak tanpa ragu kepada para korban, melaporkan setiap kasus kepada aparat hukum, menyingkirkan pelaku dari jabatan, dan mengakhiri segala toleransi terhadap kejahatan seksual. Hanya dengan keberanian moral dan pertobatan struktural, gereja dapat kembali menjadi saksi kebenaran dan pembela martabat manusia. Jika kita mengetahui ada anak, remaja, suster, seminaris, atau siapapun yang dilecehkan oleh seorang uskup, pastor, rohaniawan, atau petugas gereja, kita wajib berpihak pada korban. Setiap kasus harus dilaporkan. Setiap pelaku harus disingkirkan dari posisi di mana ia dapat mengulangi kejahatannya. Gereja hanya dapat kembali dipercaya apabila ia berdiri tegas di pihak yang terluka. Dan kemudian kita akan membahas artikel yang ke-8 di halaman 96. Saya berikan rangkumannya untuk artikel yang berjudul Membongkar yang ditutup-tutup pelecehan seksual dalam gereja Katolik. Artikel ini membahas secara kritis krisis pelecehan seksual dalam gereja Katolik yang selama puluhan tahun ditutup-tutupi demi menjaga nama baik institusi. Baru dalam sekitar 3 dekade terakhir, gereja mulai mengakui secara serius bahwa terdapat imam, rohaniawan, bahkan uskup yang melakukan pelecehan terhadap anak-anak, orang muda, dan orang dewasa yang rentan. Pengungkapan besar-besaran dimulai di Jerman pada tahun 2010 melalui surat Pater Klaus Martes yang membuka gelombang kesaksian korban. Dan kemudian berbagai penelitian independen di Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menunjukkan bahwa pelecehan terjadi secara sistemik dan melibatkan ribuan korban selama puluhan tahun. Para pelaku kerap dipindah-pindahkan antar paroki tanpa proses hukum, sementara korban diabaikan dan dibungkam. Gereja telah selama bertahun-tahun memandang pelecehan sebagai masalah lokal dan enggan mengakuinya. Baru pada masa Paus Benediktus yang ke-16, terutama pada Paus Fransiskus, pelecehan seksual diangkat sebagai isu global gereja. Paus Fransiskus menetapkan prosedur hukum yang lebih tegas melalui Vos Etis Lux Mundi yang menegaskan tanggung jawab hierarki gereja. Romo Magnis melalui artikel ini menolak anggapan bahwa selibat adalah penyebab utama pelecehan. Penyebab utamanya adalah penyalahgunaan kuasa, ketidakdewasaan, emosional, serta budaya institusional yang lebih melindungi reputasi gereja daripada keselamatan korban. Fenomena ini diperparah oleh klerikalisme, yaitu struktur kekuasaan yang memusatkan otoritas pada klerus dan meminggirkan umat awam dan struktural yang mendalam. Romo Magnis menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan pengkhianatan terhadap
panggilan rohani gereja dan mencederai kesaksian Injil. Dan oleh karena itu gereja harus mengubah sikap dan strukturnya dan harus berpihak penuh pada korban, membuka akses pengaduan, melibatkan aparat hukum bila terjadi kejahatan, serta membongkar budaya klerikalisme. Dan tulisan ini tidak bermaksud menghakimi agama lain, namun jelas bahwa struktur kekuasaan religius dimanapun mengandung resiko yang sama. Dimanapun otoritas rohani menjadi mutlak dan kebal kritik, maka pelecehan bisa terjadi dan ditutup-tutupi. Kiranya Gereja Katolik dan semua komunitas beriman belajar dari krisis ini. Bila gereja sungguh ingin dipercaya sebagai umat Allah, maka ia harus berdiri tanpa ragu di pihak para korban. Gereja hanya dapat dipercaya apabila ia sebagai umat Allah, jika dia berdiri tanpa kompromi di pihak para korban dan berani melakukan pembaruan struktural yang mendalam. Dan ada artikel yang ke-11. Ini favorit saya, Romo. Judulnya adalah Suster Goretti dan Anaknya. Tentu saja ini sebuah kisah imajiner. Suster Goretti bukan nama sebenarnya. Ini adalah karya fiksi. Sang penulis Romo Magnis tidak mengenal suster dan nama Goretti, juga tidak mengenal uskup dan pimpinan komunitas atau tokoh-tokoh yang digambarkan dalam cerita ini. Namun kisah ini adalah memang fiktif. Kenyataan yang menjadi latar belakangnya ini bukan fiksi. Paus Fransiskus sendiri telah berkali-kali mengakui adanya pelecehan seksual terhadap para suster di dalam gereja. Kasus uskup Franco Mulakal di India yang memperkosa seorang suster secara berulang menjadi salah satu contoh tragis yang pernah mengguncang gereja. Bicara mengenai Goretti. Goretti adalah seorang suster, anggota sebuah kongregasi religius atas permintaan uskup setempat. Pimpinan komunitas menugaskannya menjadi sekretaris pribadi uskup, mengatur surat menyurat, mencatat agenda, dan membantu tugas-tugas administrasi yang lainnya. Setiap pagi Goretti datang ke kantor uskup dan sore hari ia kembali ke biarannya yang berdekatan. Pada awalnya Goretti merasa dipercaya dan dia senang sekali untuk itu. Namun perlahan ia mulai merasa tidak nyaman karena sang uskup menjadi semakin akrab, menyentuh, merangkul, membelai, bahkan mencium. Goretti menyampaikan kegelisahannya kepada pimpinan komunitas, tapi jawabannya justru mengecewakan. Ia diminta menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi sang uskup. Suatu sore, sang uskup mengajaknya masuk ke kamar istirahat di samping kantor. Di sana ia memaksa Goretti menanggalkan pakaiannya dan berhubungan seksual dengannya, dan beberapa minggu kemudian Goretti menyadari bahwa ia hamil. Ia merasa hidupnya hancur sebagai seorang biarawati. Dalam komunitas, ia semakin menarik diri. Akhirnya ia tidak tahan lagi. Dengan menangis, ia menceritakan segalanya kepada pimpinan komunitas. Dan di titik ini, kisah Goretti dapat berlanjut pada dua kemungkinan. Nah, ini sangat menyentuh sekali. Kemungkinan Goretti satu dan kemungkinan Goretti yang kedua. Goretti yang pertama, Goretti satu, memilih jalan yang gelap. Yang dimana pimpinan komunitas terkejut. Ia sadar bahwa kehamilan Goretti bisa menjadi skandal besar bagi uskup, bagi gereja dan kongregasi. Yang terutama harus diselamatkan adalah nama baik. Ia menyuruh Goretti tetap diam dan tetap melayani sang uskup. Kepada uskup ia melaporkan kehamilan itu. Sang uskup kemudian memutuskan bahwa demi nama baik gereja, Goretti harus melakukan aborsi. Anak yang telah hidup 3 bulan di dalam kandungannya dibunuh dan dibuang. Secara fisik, aborsi itu berhasil. Namun jiwa Goretti hancur. Ia merasa berdosa, kotor, tidak punya masa depan. Ia merasa ditinggalkan oleh semua yang seharusnya melindungi dia. Dalam keputusasaannya, Goretti mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di loteng kapel biara. Ini kemungkinan pertama. Dan kemungkinan yang kedua, yaitu jalan yang menyelamatkan.
Pimpinan komunitas tersentak. Ia menyadari bahwa ia telah lalai menjaga Goretti. Dengan penuh penyesalan ia memeluknya dan berkata, "Jangan takut, kami semua berdiri di belakangmu." Ia langsung memutuskan. Goretti tidak kembali ke uskup itu. Keesokan harinya, pimpinan komunitas menghadap uskup dan menuntut pertanggungjawaban. Ketika uskup menyarankan aborsi demi nama baik gereja, ia menolak keras. Ia melaporkan kasus itu kepada Nunsius. Sore harinya, pemimpin komunitas mengumpulkan seluruh suster. Ia menjalankan secara terbuka apa yang terjadi. Ia menegaskan bahwa Goretti adalah korban penyalahgunaan kuasa. Ia mengingatkan bahwa para suster adalah pihak yang rentan dan harus saling melindungi. Maka komunitas memutuskan anak Goretti tidak akan diaborsi. Goretti tetap menjadi anggota komunitas dan anak itu akan lahir dan dibesarkan dalam biara. Biara akan menjadi rumah bagi seorang anak. Anak Goretti diterima sebagai rahmat, ia tumbuh dalam kasih seluruh komunitas. Tragedi tidak disangkal tetapi diubah menjadi sumber kehidupan. Pelecehan yang kejam tidak dibiarkan menghancurkan, melainkan dilawan dengan keberanian, solidaritas, dan kasih. Bisakah ini terjadi? Pertanyaannya akhirnya bukan tentang kemungkinan biologis, melainkan tentang keberanian moral. Bisakah gereja benar-benar berpihak pada korban? Bisakah komunitas religius menjadi ruang yang aman? Bisakah komunitas diubah menjadi berkat melalui kasih dan tanggung jawab? Kisah Goretti bukan tentang skandalnya. Kisah ini tentang pilihan. Menutup-nutupi atau menyelamatkannya. Melindungi nama baik atau melindungi manusia. Dan disitulah wajah gereja yang sejati dipertaruhkan. Jadi rangkuman artikel Suster Goretti dan anaknya merupakan kisah fiksi yang berangkat dari realitas pahit dalam gereja. Adanya pelecehan seksual terhadap para suster dan aparat gereja, termasuk para uskup. Melalui tokoh Suster Goretti, Romo Magnis sang penulis menggambarkan bagaimana penyalahgunaan kuasa rohani dapat menghancurkan hidup seorang perempuan religius. Goretti ditugaskan menjadi sekretaris pribadi seorang uskup. Perlahan ia mengalami pelecehan yang berujung pada pemerkosaan dan kehamilan. Ketika ia melapor kepada komunitas, dua kemungkinan dia dipaksa aborsi dan bahkan dia mengakhiri hidupnya sendiri karena dosa dan malu. Jalan kedua, pimpinan komunitas berpihak pada Suster Goretti karena dia adalah korban dan pimpinan komunitas melindunginya. Melaporkan uskup itu, ia menolak aborsi dan komunitas tetap menjadi ruang yang aman bagi Suster Goretti. Tempat luka diubah menjadi berkat. Dan melalui dua kemungkinan ini, artikel yang ditulis oleh Romo Magnis ini menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekedar reputasi institusi, melainkan martabat manusia. Gereja dipanggil untuk memilih apakah ia mau menutup-nutupi kejahatan atau berdiri bersama korban, melindungi kuasa atau memelihara kehidupan. Inti pesan artikel adalah seruan moral agar gereja menjadi rumah yang aman bagi yang lemah, berani melawan penyalahgunaan kuasa, dan mengutamakan kasih, keadilan, serta perlindungan terhadap para korban. Dan artikel yang ke-12 di halaman 150, rangkumannya adalah membahas mengenai krisis etika seksual tradisi gereja Katolik. Dalam menghadapi perubahan besar pandangan tentang seksualitas sejak revolusi seksual tahun 60-an, ajaran klasik gereja menegaskan bahwa semua aktivitas seksual di luar pernikahan adalah dosa berat, kini dianggap banyak orang tidak memadai, tidak manusiawi. Romo Magnis sang penulis menjelaskan bahwa fokus berlebihan gereja terhadap dosa-dosa seksual tidak sejalan dengan kitab suci. Dalam Alkitab, seksualitas tidak menempati posisi sentral dalam penilaian moral. Tuhan Yesus sendiri menekankan bahwa dosa yang paling merusak adalah kekerasan hati dan kesombongan rohani. Bukan terutama,
pada pelanggaran seksualnya. Etika seksual tradisional Katolik terbentuk terutama oleh pengaruh filsafat Yunani yang memandang tubuh sebagai sesuatu yang kotor. Ajaran Santo Agustinus yang mengaitkan nafsu seksual dengan dosa asal, serta pandangan kuno tentang sperma sebagai calon manusia. Sejak Konsili Vatikan yang kedua, gereja telah memperbarui banyak pandangannya bahwa seks diakui sebagai tempat ungkapan cinta personal dan bukan semata-mata demi prokreasi. Dan kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa gereja perlu merumuskan etika seksual yang membimbing umat hidup secara dewasa dan bertanggung jawab tanpa jatuh pada permisifme maupun moralisme yang menekan. Seksualitas adalah anugerah yang indah tetapi menuntut cinta sejati, kesetiaan, dan tanggung jawab. Maka kita akan kembali lagi untuk saling berdiskusi bersama dan kita bisa sharing thought untuk apa yang sudah kita baca bersama-sama mengenai rangkuman-rangkuman dari artikel yang ditulis oleh Romo Magnis mengenai etika seksualitas. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya, sahabat Circles, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi singkat juga yang menjadi bagian dari semangat intelektual di balik pertemuan malam ini. Pertama, kita patut mengapresiasi kehadiran PP Canisius sebagai mitra dalam kegiatan ini bersama Circles Indonesia. Dalam sejarah penerbitan di Indonesia, Canisius memiliki posisi yang sangat penting. Berdiri sejak tahun 1922, kalau saya tidak keliru ya, di Yogyakarta. Penerbit ini dikenal sebagai salah satu penerbit tertua di tanah air yang secara konsisten menghadirkan buku-buku berkualitas dalam bidang filsafat, teologi, humaniora, pendidikan, serta ilmu sosial. Dan selama lebih dari 1 abad, Canisius membangun reputasi sebagai rumah bagi karya-karya reflektif yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga mengundang para pembaca berpikir lebih dalam tentang manusia, iman, dan kehidupan publik. Banyak karya pemikir besar diterbitkan melalui komitmen penerbit Canisius ini terhadap mutu intelektual, termasuk karya Romo Frans Magnus Suseno, yang bukunya kita percakapkan pada malam hari ini, dari Stormy sampai Yesus. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta diskusi malam hari ini, PT Canisius menyediakan door prize buku yaitu Menalar Tuhan, karya Romo Frans Magnus Suseno, Happy Woman, karya Ibu Maria Feni, Filosofi Kematian, karya Jessica Lentara dan Lukas Anugrah. Kita akan mendengarkan lebih dulu kata sambutan dari pihak PT Canisius yang akan berbagi sedikit mengenai komitmen penerbit ini dalam menghadirkan buku-buku bermutu serta mendukung perkembangan literasi dan pemikiran kritis di Indonesia. Kepada Ibu Krisna dari Canisius kami silakan. Terima kasih Mas Dimas untuk kesempatannya dan mungkin bukan sambutan lebih tepatnya. Saya ingin menyapa dengan hati yang hangat kepada para saudara semua yang pada malam hari ini kita berkumpul di ruang Zoom. Terima kasih banyak kepada Mas Dimas dan komunitas Circles yang menggagas perjumpaan malam ini dan bersambung dengan kolaborasi kita dari obrol-obrolan, terus kita langsung yuk, ayo gitu ya. Terima kasih banyak bersama Ibu Rita Wahyu yang membedah buku dari sudut pandang filsafat Ibrani, dan Ibu Rita konsisten dengan semangat dari awal kita ngobrol tentang buku Romo Magnis ini sampai dengan malam hari ini. Teristimewa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Magnis yang telah menulis buku ini di tengah situasi saat ini dengan banyak hal-hal baru yang mengejutkan kompleksitas masalah, sedangkan persoalan-persoalan klasik di tubuh gereja juga ada yang masih ada persoalan-persoalan klasik yang masih abadi gitu ya, dan masih mempercayakan kepada Canisius untuk menerbitkan buku ini. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Saya Krisna, salam kenal dari PT Canisius. Senang sekali kami penerbit Canisius dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Buku ini dan banyak buku lain yang kami terbitkan semoga dapat menemani Bapak Ibu dalam segala masa dan situasi. Yang belum memiliki buku Stormy, yuk mumpung ada diskon istimewa untuk para peserta, silahkan dapat klik tautan yang sudah di-share di kolom chat. Dan boleh kita bersahabat dengan Bapak Ibu, silahkan dapat temukan kami di media sosial kami dengan akun PT Canisius.
Mungkin itu Mas Dimas, Bapak Ibu, pokoknya hari ini, malam ini senang dapat bergabung dan berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Yuk kita lanjut lagi ke diskusi dan tanya jawab yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta semua. Terima kasih Mas Dimas, Bu Rita, Romo. Kita buka kameranya. Kita ke Mas Nurudin ya. Silakan Mas Nurudin. Ya, selamat malam Romo Magnis, selamat malam Ibu Rita Wahyu. Senang bisa berjumpa kembali. Malam. Selamat juga Romo atas peluncuran bukunya. Kebetulan saya sempat baca juga itu di artikel basis ya tahun 2024 kalau nggak salah itu tentang Stormy itu ya. Ya. Jadi saya ingat tuh dengan judul itu. Ya mungkin kalau ini Romo, jadi saya sempat tergelitik juga tadi kan Bu Rita sudah sempat bicara soal Epstein ya. Mungkin yang pertama ya Romo. Jadi kalau Epstein dan Yesus itu gimana kira-kira? Tadi kan kalau Stormy kan Yesus tersenyum. Kalau Epstein dan Yesus kira-kira gimana? Yang kedua saya juga tertarik Romo. Terakhir kan kalau nggak salah babnya itu kan tentang filsafat, sains dan lain-lain. Tapi sepertinya tidak ada tentang AI ya. Bagaimana Katolik itu memandang AI mungkin, Romo? Nggak tahu apakah di situ ada atau tidak. Saya belum baca bukunya secara detail, tapi mungkin kalau menurut Romo sendiri refleksinya seperti apa AI sekarang ini? Tentang AI, Romo. Apakah Romo membahas AI? Artificial intelligence. Yes, artificial intelligence. Ya, ini. Bagaimana gereja memandangnya? Oke, ini saya bisa jawab pendek, itu perlu berdoa banyak karena kemungkinan bahwa itu mencelakakan umat manusia itu besar. Saya bukan ahli, tetapi apapun yang saya baca sampai sekarang, beberapa tulisan yang serius dan ahli, semua amat sangat menakutkan, itu saja. Baik. Tidak alasan untuk tidak takut. Baik, terima kasih Romo. Mungkin Ibu Rita mau menambahkan perspektif dari pembacaan atas Stormy sampai Yesus tentang AI. Oh ya, ya AI itu baik sepanjang AI diperlakukan sebagai tools. Ya, hanya itu saja. Tetapi tentu saja apabila AI nanti sudah masuk ke sentient, itu tentu saja akan membahayakan. Dan pertanyaan Mas Nurudin tadi ada yang menarik mengenai Epstein tadi. Cinta Yesus. Ya, terima kasih, Mas. Selamat Silakan. malam, Romo. Selamat malam, Bu Rita, dan selamat malam partisipan. Saya John Lobo dari Umat Katolik Paroki Santi Yosef Mojokerto, Kuskupan Surabaya. Ini, Bu Rita dan Romo, Stormy ini memang membuat bising ya, dengan paparan-paparan tadi yang disampaikan oleh Romo dan Bu Rita. Apalagi yang memblow up ini tidak hanya media mainstream, kemudian masuk ke media sosial yang ditambah dengan bumbu-bumbunya yang terkadang membuat ngeri untuk kita. Pertanyaannya, bagaimana umat Katolik dapat membedakan antara suara Tuhan dan kebisingan dunia di tengah badai informasi digital ini? Terima kasih, Mas. Baik, pertanyaan bagus sekali, Pak John Lobo. Boleh Romo Magnis dulu ya yang menjawab tentang bagaimana gereja Katolik ya mengajar Tentu umat saja. bisa membedakan. Keberisikan itu tidak pernah langsung suara Tuhan. Tetapi kita bisa dalam cahaya Injil bertanya apa yang dalam situasi seperti itu, dalam kejadian seperti itu, dituntut Tuhan dari kita. Dan tentu yang dituntut oleh Tuhan dari kita adalah bahwa kita ini tidak mau memenangkan diri sendiri atas biaya orang lain, tetapi agar kita membantu orang lain, agar kita bisa membuat dalam kondisi yang ada merasakan bahwa dia masih dikasihi Tuhan itu. Bagaimana itu konkret tergantung dari kasus, ya. Tetapi kita ini jangan memberi ruang kepada kebencian, kepada fitnah, dan sebagainya, melainkan kita mendukung bahwa orang mengerti bahwa ia dicintai oleh Tuhan. Itulah. Terima kasih Romo. Mungkin jawaban ini bisa disambung oleh Ibu Rita ya, bagaimana membedakan suara Tuhan dalam kebisingan ini, Bu Rita, dari perspektif Ya. pembaca ini. Itulah
media sosial. Jadi ada phishing, ada hoax, ada apapun bisa terjadi, maka umat Kristus diminta untuk berhikmat dalam memilah-milah apa yang ada di berita-berita. Tadi ada Pak Riki Yohanes ya. Iya, Apakah masih bersama dengan baik. kami? Ya, silakan Pak Riki. Sebelum Iya, kita nanti ke Pak Pedro Arupe. Silakan. baik. Selamat malam Romo. Saya senang karena setelah 37 tahun baru pertama kali ketemu Romo. Saya udah baca semua buku Romo. Sangat senang Wow. sekali menemani saya Romo. Semuanya ada Romo. Tuh Romo saya angkat ya. Berat nih Romo, berkilo-kilo. Nah Romo, selama membaca buku Romo, saya ada 3 pertanyaan serius Romo. Ini sangat penting sekali pertanyaannya bagi hidup saya. Mohon Romo perhatikan ya. Yang pertama, apa komentar Romo tentang hubungan pemerintah Republik Rakyat Cina dengan Vatikan? Karena Kardinal Hong Kong Joseph Jen mengatakan bahwa hubungan ini akan berbahaya bagi gereja Katolik karena akan membuat pengangkatan uskup di gereja Katolik yang sah terhambat. Itu pertanyaan pertama Romo. Pertanyaan kedua adalah Romo sering bicara tentang demokrasi. Nah, saya riset tentang demokrasi Singapura. Mereka nggak ada kebebasan media. Partainya juga yang menang dari sejak merdeka Singapura sampai sekarang hanya 1 partai. Nah, menurut Romo lebih baik demokrasi langsung atau demokrasi meritokrasi? Yang ketiga Romo, nah ini yang terakhir ya Romo ya. Romo pernah mengatakan bahwa alasan Romo ke Indonesia adalah karena di itu ada 3 Romo ahli Marxisme. Saya cari nama-nama 3 Romo ahli Marxisme ini, nggak ada Romo di Google. Apakah masih bisa kita ini dapat bukunya Romo? Nah itu 3 pertanyaan saya. Khusus untuk PT Canisius, saya mau saran, karena buku Romo Man ini saya ada semua, hanya ada 4 buku mungkin yang nggak ada, itu dalam bahasa Inggris dan Jerman. Kiranya penerbit Canisius berdiskusi dengan Romo supaya 4 buku yang belum terbit di Indonesia itu bisa diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Jerman. Baik. Terima kasih Romo. Senang Romo ya. Aduh, semoga Romo panjang umur ya. Suatu hari bisa ketemu. Amin. Amin. Terima kasih Bung Riki. Tidak banyak hubungan dengan buku saya, tetapi tidak apa-apa. Pertama, saya kira kardinal yang sudah pensiun dari Hong Kong itu keliru. Saya sepenuhnya mendukung Paus. Di dalam sejarah gereja, gereja selalu menyesuaikan diri dengan situasi. Sekarang kita di Cina sudah punya situasi di mana semua uskup diakui baik oleh gereja Katolik maupun oleh negara. Jadi saya berpendapat bahwa itu suatu langkah yang betul, bahkan yang menjadi tantangan terbesar adalah hubungan diplomatik antara Vatikan dan Beijing. Itu tidak bisa karena Vatikan termasuk sedikit negara yang hubungan diplomatik dengan Taiwan. Dan itu tentu tidak mungkin diterima oleh Beijing. Harusnya itu diubah. Tapi kalau Vatikan mengubah itu terasa sebagai pukulan oleh umat Katolik Taiwan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira penilaian terhadap Singapura apakah dari sudut demokrasi atau tidak, saya tidak berani. Karena saya tidak ada pengalaman dengan Singapura dan saya kira masyarakat pada umumnya mendukung bagi saya kiranya. Lalu di Indonesia di buku-buku ahli Yesuit mengenai komunisme itu ada dalam bahasa Jerman, Wetter, ada dalam di Prancis, saya udah lupa namanya, ada sekian tulisan yang semua dari tahun 50-an abad yang lalu, tidak perlu diterjemahkan ke dalam Indonesia, bahasa Indonesia sama sekali. Itu sudah ketinggalan zaman itu. Tapi bukunya bagus. Oke. Baik. Semoga menjawab Bung Riki Yohanes. Romo, kalau misalnya buku yang bahasa Inggris dan Jerman itu nggak bisa saya dapetin, apakah saya bisa suatu hari ketemu Romo di STF Driakara? Sekalian foto bareng Romo. Bikin foto ya coba saja, tapi kita bikin janji dulu ya, jangan begitu saja. Oh, iya baik Romo. Baik. Semoga Terima bisa kasih, ketemu Bung Romo ya. Riki. Tuhan berkati Romo.
Pak Pedro. Ya, saya bersyukur sekali bisa ikut ini karena saya pikir salah ya mengenai Stormy. Saya pikirnya tuh kehidupan yang penuh badai begitu, nggak taunya nama seseorang. Anyway, saya teringat saya suka dengerin rabi-rabi itu ya. Saya juga teringat dengan Epstein yang di Bible. Kalau kalau di Bible itu disebut Pontifar katanya. Jadi Putifar. istrinya itu kan yang menggoda Yosef. Yusuf. Dan Yusuf disebutkan di tradisi Yahudi itu sebagai Hasidik. Mungkin Ibu Rita lebih paham bahwa ya dia tidak inosen sama sekali karena kan sebetulnya dia sudah telanjang begitu ya. Jadi memang tidak mudah menghadapi godaan seksual yang saya rasa juga dialami oleh mungkin sebagian dari para romo maupun suster. Dan sebagai umat Katolik ya saya juga concern sebab sering dengar bisik-bisik begitu. Beberapa romo katanya sudah punya anak begitu ya. Atau lah seperti itulah. Tapi juga bicaranya bisik-bisik. Dan itu menyedihkan. Juga membuat saya sangat kecewa karena saya mengenal banyak romo yang menurut saya ya sangat berintegritas dan saya sendiri tidak pernah melihat langsung. Ya, Dan ini kan merugikan sekali buat gereja Katolik begitu. Saya sebagai umat ya merasa sedih dan apalagi kalau dengar katanya diberikan ganti rugi jutaan dolar begitu di Eropa. Nah itu kan saya nggak mengerti kenapa mekanismenya untuk masalah-masalah pelecehan seksual terjadi di gereja itu apakah tidak ada solusi standar bagaimana yang standar begitu untuk penyelesaiannya karena kan sudah menjadi masalah hukum begitu ya. Ya itu sebagai umat saya cuma bisa melihat gitu bahwa ini ada yang salah begitu di situ. Mungkin ada dalam buku Romo yang dituliskan itu juga yang lebih bersifat praktis begitu ya menghadapi ini kan kasus yang terus berlanjut dan nggak selesai-selesai, selalu ada lagi walaupun jumlahnya sedikit tapi merugikan. Terima kasih. Ya, Pak Pedro. Ya, apa yang Pak Pedro tadi tanyakan itu sebenarnya sudah dibahas di bukunya Romo. Jadi mungkin lebih baik baca bukunya Romo ya, karena memang di situ itulah yang sedang Romo kupas ya, bahwa gereja perlu merumuskan etika seksual yang membimbing umat hidup secara dewasa dan bertanggung jawab tanpa jatuh pada permisifme. Nah, ini perlu ada perumusan dan gereja perlu menyikapi itu dan secepatnya ini tampaknya. Ya, silakan baca bukunya Romo Magnis, Pak Pedro. Ya, baik nanti saya beli di Ya, Kanisius. saya juga mau jawab dua hal. Pertama, dari di negara-negara di mana itu betul-betul ditangani, diketahui rata-rata 4% dari semua imam yang ada masalah di situ. Berarti juga 96% imam tidak ada masalah, itu penting. Jadi bukan semua. Yang kedua, tidak ada pernah bayaran jutaan dolar. Dalam kasus ekstrem di Jerman ada pernah dibayar 300.000 euro, yang biasa itu sekitar 25.000 euro. Itu dari saya. Jadi supaya tahu sedikit. Tapi jelas kalau seorang sangat dirugikan oleh seorang imam, ya perlu dia berhak untuk mendapatkan rugi finansial juga. Saya kira sangat penting. Tidak bisa mengatakan ampunilah dalam Tuhan sudah tidak cukup. Ya harus diakui dan itu kan kejahatan juga kriminal itu. baik. Terima kasih. Ibu Sri Tuntruang yang ada di Aachen ya. Juga saya mau menyapa Pak Gerhard Kun. Selamat datang Bapak dan teman-teman sekalian. Iya, Ibu Indiati dari Solo. Silakan Bu. Selamat malam, Malam Bu. Romo Miss, Ibu Rita Wahyu, juga Mas Dimas. Ini ada yang ingin saya tanyakan ya, begini. Kadang para rohaniwan atau para pemuka agama itu memandang kaum atau kelompok seperti Stormy yang digambarkan di dalam buku itu
sebagai sesuatu yang negatif atau mungkin perlu dijauhi, perlu disingkirkan, dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya melihat dari sisi Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus mempunyai pandangan yang berbeda. Justru di dalam kitab suci pun ya, kalau kita lihat Yesus membuka tangan ya, maksudnya membuka tangan, menerima dengan senang hati, bahkan mengampuni, bahkan menerima seutuhnya begitu. Tetapi kalau kenyataan yang fakta yang kita jumpai itu sangat berbeda. Jadi, nah disinilah padahal kalau ya saya sebagai umat ya, itu saya memandang kan para rohaniwan, para pemimpin gereja itu mereka juga orang yang tahu atau paham tentang kitab suci. Tetapi mengapa pandangan mereka itu seringkali berbeda dengan pemikiran Tuhan Yesus atau dengan hati Tuhan Yesus sendiri. Padahal juga di dalam firman Tuhan kan juga dikatakan kita semua menjadi serupa dengan Yesus. Nah, di sini bagaimana ya supaya ada sinkronisasi atau benar-benar bisa menerima orang-orang yang dipandang hina atau dipandang rendah itu seperti Tuhan Yesus juga menerima mereka begitu. Terima kasih. Sudah ditangkap pertanyaan. Mungkin ini ke Ibu Rita dulu ya. Kalau nanti boleh Romo memberikan Ya, tanggapan ya. sebenarnya itu sudah dibahas juga oleh Romo tadi bahwa problem kita di dunia ini itu bukan orang berdosa, tetapi problem kita adalah orang yang merasa tidak berdosa. Dan kepada seorang pelacur, misalnya dalam kisah perempuan yang tertangkap berzina, Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yohanes pasal 8. Di sini terlihat jelas ada dua hal. Ada belas kasihan dan pengampunan, tapi juga ada tuntutan perubahan hidup. Tuhan Yesus tidak mengabaikan dosa, tapi juga tidak menutup pintu bagi pertobatan orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus juga sangat keras terhadap eksploitasi dan kejahatan terhadap orang lemah. Misalnya dalam Matius pasal 18 ayat 6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini. Anak kecil itu bisa kita artikan juga pada orang-orang yang rentan. Lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Jadi walaupun Tuhan Yesus penuh belas kasih, Tuhan Yesus juga punya kata-kata yang sangat keras terhadap mereka yang merusak hidup orang lain, terutama yang lemah, baik secara pribadi maupun institusional. Inilah yang dibahas di buku Romo Magnis dari Stormi sampai Yesus. Di sini ada banyak sekali pembicaraan tentang moral dan kontemplasinya. Saya mungkin Ibu Rita, ya wanita yang tidak dihukum Yesus, jelas oleh Yesus dilihat berdosa. Jadi tentu saja ada cara hidup manusia, misalnya hidup porno itu jelas sesuatu yang sebetulnya tidak bagus. Tetapi Yesus mengatakan, itu tadi dikutip oleh Ibu Rita, Yesus menegur orang Farisi yang merasa lebih baik daripada orang pemungut bea. Pemungut bea itu bajingan yang tarik uang dari rakyat untuk memperkaya diri, orang yang busuk itu. Dan orang Farisi berterima kasih, saya tidak seperti bajingan itu. Yesus mengatakan, justru itulah yang bajingan yang mohon pengampunan Tuhan, dia akan didengar. Jadi di satu pihak yang kita nilai salah harus disebut segala pelecehan seksual juga secara profesional itu tentu saja salah, tetapi orangnya jangan dikutuk begitu saja. Kita tidak tahu latar belakang dan akhirnya yang akan menilai itu Yesus sendiri. Jadi penilaian Yesus itu sebetulnya hanya mengutuk dengan keras dua hal yang berkaitan. Yang satu itu kekerasan hati orang yang tidak mau mengampuni, dan yang kedua adalah orang menganggap diri lebih baik daripada orang lain.
Karena itu seakan-akan menutup dia terhadap rahmat Allah sendiri. Saya sudah tidak perlu rahmat Tuhan. Saya sudah oke. Lah ini tidak oke dalam pandangan Yesus. Baik, terima kasih Romo, Ibu Rita. Selamat siang, selamat malam. Maaf, saya tidak bisa pakai kamera. Saya sejak awal ada di situ, Mas. Oh iya, iya. Sebenarnya saya ingin bertanya, tapi tadi saya kurang bisa mendengar Romo dengan baik, sehingga saya hanya bisa membaca ataupun mendengar dari Ibu Rita. Di sini saya hanya ingin sedikit komen ya. Terima kasih. Ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang menyelenggarakan acara Kubu ini, luar biasa. Saya mungkin akan terus mengikuti. Yang kedua, saya sangat gembira melihat Romo masih sehat dan begitu bersemangat. Ini membuat kita semua yang lebih muda mesti harus tetap berjalan terus, tidak boleh mundur ataupun menyerah dalam keadaan ramai seperti apapun. Indonesia, dunia sedang ramai, sedang membuat kita bingung. Semoga semangat dan andil Romo bisa membawa kita, memberi kita arah. Yang ketiga, saya terima kasih sekali kepada buku Romo. Ini sedang mencari alamat untuk memesan, karena saya tinggalnya tidak di Jakarta, jadi sedang cari alamat di Jakarta, di mana nanti Mbak Brenda bisa mengirim bukunya. Buku Romo ini bahasa Jermannya itu memegang besi panas. Tema yang diungkap di situ merupakan besi panas yang sekarang di Jerman pun sedang hangat. Mungkin Romo juga mengikuti beberapa minggu terakhir ini televisi Jerman mengungkap kasus di Paderborn, keuskupan di Paderborn di satu kota di Jerman. Karena itu saya sekali lagi terima kasih, salut, dan ini untuk perempuan sangat berguna. Terima kasih Dek, Mas Dimas. Ya, nanti kita pesan juga bukunya. Terima kasih. Ya, Dankeschön, Bu Sri, ya. Tampaknya peserta paling jauh ini Bu Sri ya, yang ada di Jerman. Kita ke Ibu Evika, silakan Bu Evika. Maaf, ada juga Pak Gerhard tadi, itu temannya Romo itu. Pak Gerhard juga dari malah pakai kamera itu Pak Gerhard. Mungkin mau menyapa Romo. Iya, Gerhard, ayo, mach doch was parset sebuat Romo. So ya, masih di situ. Ya, salam. Ya, salam doakan. Ya, salam doakan kepada semua. Dua-duanya. Baik. Senang mendengar Pater Sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Gerhard Good. Ya. Oke. Terima kasih Pak Gerhard dan Ibu yang sudah bersama dengan kami di sini, Ibu Sri juga. Kita ke penanya terakhir, Romo, ya, mohon izin. Ibu Evika boleh mengajukan pertanyaannya. Silakan Bu Evika. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Romo Magnis juga Bu Wahyu, Bu Rita Wahyu. Saya mau tanya tentang hubungan seksual itu tadi dikatakan sebagai pernyataan cinta. Dan tadi dari Romo Magnis dikatakan juga ada perlu dari gereja. Sebetulnya saya bukan dari gereja Katolik, tapi saya sangat tertarik dengan tema ini. Karena di banyak medsos itu terjadi perang ya, perang antara ya bagaimana agama yang satu ingin menjatuhkan agama yang lain. Ya taruhlah Muslim dengan Kristen. Nah, setiap pihak selalu memaparkan ini gereja memberkati LGBT, memberkati yang begini, membegitu. Datang lagi yang dari Kristen, ini juga gini memberkati. Nah, bagaimana kita meresponi semua perang itu dengan menyatakan kebenaran dari gereja? Saya sering dengar pengajaran dari Bu Rita saya di YouTube ya. Saya sangat penggemar Bu Rita. Jadi itu pernikahan kan itu hanya
benarkan antara laki-laki dan perempuan. Sementara tadi gimana kita bukan untuk menghakimi atau apa, tapi bagaimana kita meresponi itu dengan benar, sehingga kita bukan seperti orang Farisi juga, kita memang harus menerima, tapi membenci dosanya, karena Alkitab tidak ada yang abu-abu kan, ya, tidak gitu loh. Jadi gereja sebetulnya di sini saya sedih juga, sangat sedih, ini karena gereja itu kan saksi gitu loh. Tapi juga gereja tidak luput dari pelecehan seksual, dari hal-hal itu gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi itu sehingga wajah kita yang harusnya jadi terang itu bisa menghadapi dengan kebenaran juga. Jadi bukan serang-serang begitu. Ya, Ya, begitu. baik. Silakan dengan Romo. Mungkin begini, gereja itu justru terdiri dari orang-orang pendosa. Hanya itu tidak berarti kita tarik kesimpulan, ayo mari kita gembira berdosa. Ya, itu tidak. Jadi itu sesuatu yang agak menyedihkan, meskipun kita pun punya paus yang punya anak dan sebagainya. Yang paling terkenal tentu Alexander ke-6, yang anaknya Lucrezia Borgia dan Cesare Borgia itu menjadi terkenal, dan anaknya yang pertama Alessandro Buckingham betul menjadi kakek dari Santo Franciscus Borgia, seorang Yesuit. Jadi dari yang itu juga masih bisa keluar yang baik itu. Kita ini tentu yang saya sendiri sekarang semakin menghindari kata dosa, karena itu tidak. Saya suka memakai kata yang juga dimengerti orang lain, misalnya jahat, atau iri, atau palsu, bohong, tidak adil. Itu setiap orang mengerti, juga orang kita dalam gereja mengerti. Sedangkan kata dosa itu tentu semuanya yang jahat, semua yang tidak baik adalah dosa. Tetapi kita sebut saja secara konkret, kita menerima fakta dalam gereja, tetapi jangan ditutup-tutup. Dan dalam kasus pelecehan kan yang menjadi masalah, dasar bahwa gereja demi nama baik yang malah mengorbankan para korban. Para korban tidak diperhatikan. Itu sekarang dianggap sebagai suatu kesalahan yang sangat besar. Tentu saja bahwa terjadi pelecehan misalnya terhadap suster itu juga sesuatu yang amat memalukan dan katanya cukup banyak terjadi. Di lain pihak, saya juga kadang-kadang mengatakan ya di Jerman 96% dari imam kiranya tidak ada masalah di situ. Jadi tidak semua pastor itu perlu dicurigai, tetapi hati-hatilah. Mungkin Ibu Rita mau menambahkan? Ya, saya tadi tertarik dengan bahasan Romo Magnis mengenai ensiklik dari Paus mengenai Amoris Laetitia, sukacita kasih, yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2016 yang membahas tentang kasih dalam keluarga dan pernikahan. Dan tentu saja kita perlu belajar banyak mengenai buku Romo dan bahasannya atau pandangan Romo Magnis mengenai LGBT. Mungkin tidak semua bisa serta-merta menerima pandangan beliau. Tapi setidaknya dari sini kita melihat buku ini mengemas bagaimana kita sebagai orang percaya, orang yang beragama dapat menghidupi tentang hukum kasih yang diajarkan Kristus, bukan sekedar boleh dan tidak boleh, tetapi lebih memanusiakan manusia. Bagaimana kita menghayati, menghargai, memaknai keluhuran cinta kasih, dan bukan hanya kata-kata, bukan hanya ajaran, bukan hanya dogma, tetapi juga kita perlu betul-betul memahami kemanusiaan yang dimana buku ini juga bicara gereja di persimpangan jalan. Apakah gereja mau hanya menjadi institusi kuasa atau komunitas kasih?
mau melindungi reputasi atau membela korban, mau mempertahankan hierarki atau setia pada Injil. Nah, ini gereja dari zaman ke zaman itu ditantang. Gereja yang sejati itu bukan dibangun di atas wibawa, tapi di atas salib, yang memeluk, yang membela, yang menyembuhkan yang terluka, yang menegur, yang menyalahgunakan kuasa. Nah, tidak akan ada habisnya untuk membahas gereja karena gereja selalu dituntut. Gereja bagaimanapun pernah bersalah, tetapi gereja harus tetap berdiri tegak dalam membela manusia dan memanusiakan manusia. Baik, terima kasih banyak Ibu Rita, Romo Magnis, Ibu Evika. Apakah kita boleh menambah waktu ini, Ibu Rita, Romo, kalau ada penanya lagi? Romo harus istirahat deh. Harus istirahat ya. Ini Iya, mohon malaman maaf. buat Romo. Iya, mohon maaf Pak gitu untuk Bapak Willy, Bu Sulis ya, karena waktu juga yang membatasi kita dan Romo butuh istirahat. Romo, bolehkah kami mendapatkan satu final statement sebelum nanti Ibu Rita juga memberikan final statement atas apa yang kita perbincangkan mengenai buku Stormy Sampai Yesus ini. Monggo Romo. Ya, menurut saya kita orang Katolik, tetapi mungkin juga semua orang yang mengikuti Yesus, kita hidup dalam dunia penuh kekerasan, penuh kebencian, penuh pelecehan. Penting kembali kita sendiri ingat panggilan kita menjadi saksi Kristus. Dan saksi Kristus berarti bahwa terhadap orang-orang yang dikirim Tuhan ke jalan hidup kita dekat atau jauh, kita menjadi dukungan, rahmat, bantuan. Dengan demikian kita saksi Kristus. Kita juga boleh gembira bahwa hubungan kita misalnya dengan Islam di Indonesia menjadi semakin baik. Kita teruskan ini dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita sendiri tidak memadai, tetapi Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan mengajak supaya kita menjadi saksinya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Monggo Ibu Rita. Terima kasih. Sudah kita belajar bersama tentang wejangan-wejangan dari pandangan juga dari Romo Magnis, bahwa hari ini kita diperhadapkan dengan aturan agama dan institusi. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak berdiri di pihak yang berkuasa, tetapi Allah selalu berpihak pada korban. Allah tidak berada di singgasana, tetapi Allah mau bergantung di salib. Justru salib adalah kritik Allah terhadap segala bentuk kuasa yang menindas. Dalam penderitaan korban, Kristus sedang disalibkan kembali. Maka iman yang sejati adalah melahirkan teologi yang mau turun ke tanah. Inilah Stormy hingga ke Maria Magdalena, dari pelecehan hingga ke pelukan kasih. Kita belajar bahwa Allah tidak tinggal di langit ide, ia berjalan di debu sejarah, ia menangis bersama korban, ia disalibkan oleh sistem, ia bangkit untuk memulihkan martabat manusia. Inilah iman yang dewasa, inilah teologi yang hidup, inilah spiritualitas Injil. Dan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk berani mencintai Yesus, memeluknya erat-erat di dalam dunia yang terluka. Terima kasih Romo untuk legasinya dari buku Stormy Sampai ke Yesus di dalam dunia yang bingung, dan kita semuanya ditantang untuk memperbarui diri. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Ibu Rita. Romo Magnis, kami mohon dengan sangat boleh menutup rangkaian dari acara kupas buku ini di dalam doa dan juga doa berkat Romo. Secara berkenan. Oke, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan,
kami yang mengikuti Engkau adalah umat yang kecil, umat yang tidak sempurna, umat yang juga kadang-kadang melakukan dosa. Kami mohon supaya Engkau tetap bersama kami, memberi kami semangat, membantu agar kami dapat memancarkan kasih-Mu ke dalam masyarakat, memancarkan keyakinan bahwa kasih dan bukan kebencian, kebaikan dan bukan kejahatan akan menyelamatkan dan akan akhirnya menang. Kami mohon berkat-Mu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Akhir kata, Sehat saya Dimas selalu. Anugrah dari Sirkus mengucapkan terima kasih banyak juga kepada PT Kanisius yang menyelenggarakan event ini bersama Sirkus Indonesia. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat istirahat. Memberkati. Thank you. Ditunggu Pak Dimas. barunya Terima Romo kasih ya. semuanya. Terima kasih, selamat Terima malam. kasih, Bapak. Terima kasih Bu Rita, Bu Rita, Terima kasih Bu Romo, Rita, Pak Dimas, semuanya. Thank you banget. berkati. Mas, thank you. Mbak Heni, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Bu Rita, makasih penjelasannya. Thank you. God bless. Oh iya, saya God bless. Kak mumpung masih ada di Dimas. sini, Terima kasih yang, Romo. yang beruntung mendapatkan hadiah Ya. dari PT Kanisius adalah 3 orang, Mas Nuruddin Al-Akbar, Pak John Lobo, dan juga Ibu Indiati. Nanti bukunya akan dikirim dari Kanisius. Selamat. Selamat. Selamat ya. Romo boleh tanya Romo. Satu Romo. Sesi tanya jawab udah ditutup katanya. Sampai ketemu. Romo istirahat, Bung Ya. Dil. Ya. Bye-bye, good night. Good Romo night. biasanya tidur di Terima depan. kasih. Sudah jam 9. Terima kasih, Bu Rita. Yuk, Kalau God sama bless. sirkus setengah 9 biasanya. Ibu Daine, ya Pak Ya, Gerhard sampai Kun, ketemu. ya Vilendang ya, Bu Sri, thank you yang ada di akhir. Pak Gerald, Pak Ya, Gerald, Dankeschön. Ibu Sri, semuanya, Hans, Anton, Pak Damani, Tony, Pak Sulaiman Eva, Sinar. Ibu Nungkat, semuanya. Halo Cik Fani. God bless. Salam. Ibu Salam Dek, dari Thank you. Belitung. salam Pak Surprise ya. Dokter. Dokter Izin Saka, ya. izin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, Ibu Rita. Sampai besok di kelas Pak Franky, Pusaka masih ada. Ya, Yang terima berkat. kasih. Pak Suwandi, tim Roni, Kanisius, thank you banget. Pak Tuhan. Dimas, terima kasih. Terima kasih Thank you, Dok. banyak Mas Dimas, Thank Bu you. Rita. Thank you Mbak Terima Krista. kasih. Thank you. Sambutannya Mbak bagus Rita, banget. terima kasih Mas Dimas. Thank you Prof. Thank you Bu Rita. Roh Kudus, pimpin langkah
sudah